Bab 1686 Masalah Berduri. Benefaktor, kita memang keluarga Luo Gunung 5 Racun. Namaku Luo Huan. Aku nona ketiga dari keluarga Luo. Bolehkah aku tahu nama dermawan, dan master atau sekte mana kamu berasal? Petik 1. Selanjutnya, dermawan, bagaimana kamu tahu tentang keluarga Luo kita? Luo Huan sangat terkejut mendengar apa yang diminta Duan Wu. Namun, dia masih memiliki sikap yang sangat hormat saat dia menanyakan Duan Wu pertanyaan-pertanyaan itu. Sikap Luo Huan terhadap Duan Wu luar biasa dan penuh dengan rasa terima kasih. Namun, ini juga alami. Bagaimanapun, Duan Wu telah menyelamatkan hidupnya. Di dunia ini, adakah rahmat yang lebih besar dari rahmat seseorang yang menyelamatkan hidup seseorang? Karena kamu dari keluarga Luo Gunung 5 Racun, tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini kepadaku. 15.000 tahun yang lalu, leluhur aku melewati Gunung 5 Racun. Pada saat itu, keluarga Luo menunjukkan kebaikan padanya. Petik 2. Leluhurku menyatakan bahwa masalah yang menyangkut keluarga Luo juga akan menjadi masalah tentang klan Du kami. Jadi, apa yang aku lakukan hari ini hanyalah tugas aku, kata Duan Wu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Wu, Chu Feng tahu bahwa keluarga Luo pasti telah menunjukkan rahmat dan kebaikan kepada Demon Poison. Tidak mengherankan bahwa seseorang seperti Duan Wu akan melangkah keluar dan membantu mereka tanpa sedikit pun keraguan. Ternyata dia bertindak untuk membantu mereka bukan hanya karena dia membantu yang lemah. Lebih dari itu karena dia telah melihat bendera keluarga Luo yang mereka bawa. Namun, bahwa Luo Huan secara alami tidak tahu tentang masalah ini. Karena itu, dia bertanya, penolong, berani aku bertanya, siapa leluhurmu? Orang yang menunjukkan rahmat kepada leluhurku bukanlah seseorang dari keluarga Luo yang terkenal. Kemungkinan besar, orang itu juga tidak menyebutkan masalah ini kepada keluarga Luo. Bahkan jika aku harus memberitahumu nama leluhurku, kalian semua pasti tidak akan mengetahuinya. Petik 2. Adapun aku, namaku Duan Wu, kata Duan Wu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum. Dia tahu mengapa Duan Wu tidak menyatakan nama Demon Poison. Bagaimanapun, mereka memiliki nama yang sama. Jadi nama dermawan adalah Duan Wu. Itu nama yang sangat unik. Selain merasa bahwa nama itu aneh, Luo Huan tidak terlalu bereaksi ketika mendengar nama Duan Wu. Ini berarti bahwa dia seharusnya tidak tahu tentang nama terkenal Poison Demon. Jika dia bahkan tidak tahu tentang Poison Demon, dia tentu tidak akan tahu tentang apa yang terjadi 15.000 tahun yang lalu. Selanjutnya, Chu Feng menduga bahwa bahkan jika keluarga Luo benar-benar menunjukkan rahmat dan kebaikan kepada Demon Poison, itu pasti hanya akan menjadi kebaikan kecil. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin untuk itu disajikan kepada Poison Demon oleh individu yang tidak dikenal dari keluarga Luo. Bagaimanapun, tidak peduli apa, keluarga Luo adalah keluarga yang telah ada selama lebih dari 15.000 tahun. Saat ini, mereka tampaknya tidak kuat. Kemungkinan, bahkan jika keluarga Luo lebih kuat 15.000 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang, itu tidak akan jauh lebih kuat. Dengan demikian, bantuan macam apa yang bisa diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal dari keluarga Luo ke Demon Racun yang sangat kuat? Kemungkinan, Poison Demon telah memutuskan untuk membalas budi seperti tetesan air seperti mata air yang mengalir deras. Aku berani bertanya, orang-orang ini, apakah kamu mengenal mereka? Mengapa mereka menyerang kalian semua? Pada saat ini, Chu Feng berjalan keluar dengan Goudan. Karena Duan Wu sudah menyatakan bahwa dia berhubungan dengan keluarga Luo, itu tidak cocok untuk Chu Feng untuk terus menonton dari samping. Orang ini, ketika mereka melihat Chu Feng, Luo Huan dan yang lainnya menunjukkan ekspresi hormat. Tidak peduli apa, Chu Feng sudah peringkat 2 kaisar setengah bela diri. Sedangkan mereka hanya raja bela diri belaka. Dengan demikian, mereka dapat secara alami merasakan betapa kuatnya Chu Feng. Aku teman Duan Wu, nama aku Feng Xing. Dia, Chu Feng menatap Guodan dan mulai sedikit ragu. Bagaimanapun, Guodaner menjadi sangat tampan. Jika dia masih dialamatkan sebagai Guodaner, itu benar-benar tidak cocok untuk sebuah nama. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan penampilan luar Guodan, Chu Feng berkata kepadanya, lupakan saja, kamu bisa memperkenalkan diri. Hehe, aku dipanggil Guodaner. Pada saat ini, Guodaner menyebut namanya tanpa ragu sedikit pun. Guodaner, mengapa anak yang menggemaskan ini memiliki nama seperti itu? Benar saja, setelah mendengar nama Guodan, Luo Huan tidak dapat menahan diri. Dia menutup mulutnya dan mulai tertawa. Namun, tatapan yang dengannya dia memandang Guodan dengan memiliki semacam kegemaran yang tersembunyi. Reaksinya hanya normal. Duan Wu tidak hanya menyelamatkannya, penampilan Guodan saat ini sangat menyenangkan bagi mata. Melihat tatapan penuh kasih Luo Huan, mata Guodan menyipit menjadi 2 sabit dan mulutnya terangkat membentuk lengkungan. Dia mengungkapkan senyum tulus dan cemerlang ketika dia berkata, Bibi, aku ingin pelukan. Luo Huan ingin memeluk Guodan sejak awal. Bagaimanapun, meskipun Guodaner berusia 10 tahun, dia masih anak-anak. Bagi wanita usia Luo Huan, mereka paling mencintai anak-anak yang manis. Dengan demikian, setelah mendengar apa yang dikatakan Guodan, Luo Huan sangat gembira. Tanpa ragu sedikitpun, dia menempatkan Guodaner di dadanya saat dia memeluknya. Melihat adegan ini, para penonton tidak memiliki pendapat khusus.
Bahkan Duan Wu merasa ini sangat normal. Namun, Chu Feng menemukan bahwa saat Luo Huan memeluk Guodan, mata Guodan bersinar dengan tatapan menyeramkan. Ini tidak dapat disalahkan pada Guodaner. Lagi pula, di desa mereka, hanya ada sedikit gadis yang tampan. Meskipun Luo Huan hanya seorang wanita paruh baya yang cukup tampan yang sangat umum terlihat di tanah suci martialisme. Dia akan menjadi kecantikan yang luar biasa seperti peri surgawi jika dia ditempatkan di desa Guodan. Dengan betapa sesat bocah Guodan ini, dia tentu saja akan senang dipeluk oleh wanita cantik itu. Namun, Chu Feng masih meremehkan betapa vulgar Guodan sebenarnya. Tanpa ragu sedikitpun, Guodan meringkuk kepala kecilnya kedua benjolan lembut Luo Huan dan berteriak, pelukan bibi Luo Huan benar-benar nyaman. Pada saat ini, garis-garis hitam bergulir di dahi Chu Feng. Guodan tidak hanya menggunakan wajahnya, dia bahkan menggunakan tangannya. Ini terlalu di luar kendali. Disayangi oleh Guodaner, Luo Huan mulai memerah. Tidak peduli apapun, tindakan sesat Guodan itu terlalu jelas. Tiba-tiba, Luo Huan tidak tahu harus berbuat apa. Miss Luo, Guodaner terlalu berat. Lebih baik aku membawanya. Selama masa krisis, Chu Feng melangkah maju dan menarik Guodan menjauh dari dada Luo Huan. Namun, Chu Feng tidak memeluk Guodan untuk membawanya. Sebagai gantinya, dia langsung melemparkannya ke tanah dan berkata, kamu sudah 10. Kamu bukan anak kecil lagi. Apakah kamu tidak tahu cara berjalan? Jangan meminta pelukan hanya karena kamu melihat kecantikan. Petik 2. Niat kata-kata Chu Feng sangat jelas. Dia mengingatkan Luo Huan dan wanita-wanita lain dari keluarga Luo bahwa Guodaner tidak semurni dan polos seperti kelihatannya, dan bahwa mereka harus berjaga-jaga terhadapnya. Hehe, bibi Luo Huan terlalu cantik. Aku tidak dapat menahan emosi aku, kata Guodan ingin melanjutkan. Melihat Guodaner saat ini, Luo Huan mulai memiliki rasa takut yang tersisa. Dia akhirnya menyadari bahwa anak yang kelihatan tidak bersalah ini sebenarnya adalah seorang penjahat kecil yang mekar lebih awal. Pada saat ini, meskipun Luo Huan sudah menjadi wanita paruh baya, dia mulai takut pada Guodan. Miss Luo, kamu belum menjawab pertanyaan yang aku tanyakan sebelumnya, kata Chu Feng. Ini adalah cerita yang panjang. Para dermawan, mungkinkah kamu datang ke keluarga Luo kami untuk membicarakan hal ini? Luo Huan mengundang Chu Feng dan mereka untuk menjadi tamu di keluarga Luo mereka. Tentu saja, karena tujuan mereka adalah Gunung Lima Racun, Chu Feng dan yang lainnya secara alami tidak menolak. Tidak hanya keluarga Luo yang terletak di kaki Gunung Lima Racun, keluarga Luo juga telah ada di tempat itu selama lebih dari 15.000 tahun. Dengan demikian, mereka harus tahu tentang situasi Gunung Lima Racun dengan sangat baik. Jika Chu Feng dan yang lainnya menjadi tamu di keluarga Luo, tidak hanya mereka akan memiliki tempat untuk menginap, itu juga akan membuat banyak hal lebih nyaman. Dengan demikian, Chu Feng, Duan Wu dan Guodaner mengikuti Luo Huan dan tiba di keluarga Luo. Chu Feng menemukan bahwa keluarga Luo ini sangat besar. Paling tidak, ada hampir 10.000 orang. Jika keluarga seperti itu ditempatkan di 9 provinsi benua, itu pasti keluarga besar. Namun, meskipun ada banyak orang di keluarga Luo, tidak ada banyak ahli yang kuat. Saat memasuki keluarga Luo, Chu Feng menggunakan kekuatan rohnya untuk menyapu seluruh keluarga Luo, dan menemukan bahwa ada 3 kaisar setengah bela diri. Di antara mereka, individu terkuat hanya peringkat 2 Half Martial Emperor. Selain itu, dia hanya peringkat biasa Half Martial Emperor. Luo Huan sangat memperhatikan Chu Feng dan yang lainnya. Dia mengatur kamar-kamar kelas 1 untuk kelompok Chu Feng, dan juga mengatur pelayan untuk datang kepada mereka. Setelah tiba di keluarga Luo, Chu Feng datang untuk mengetahui bahwa orang-orang berpakaian hitam dengan tengkorak di punggung mereka bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Ini benar-benar menjadi masalah yang agak sulit. Bab 1687 sangat kuat. Ternyata orang-orang berpakaian hitam dengan tengkorak di punggung mereka berasal dari kekuatan yang disebut Black Fiend. Adapun Black Fiend ini, itu adalah kekuatan yang sangat terkenal. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan semua kejahatan yang bisa dibayangkan. Terutama 2 pemimpin mereka, tengkorak hitam dan putih. Mereka berdua dikatakan sedang dalam perjalanan untuk menjadi tanah suci martialism ke-6 dan ke-7 Great Evil Doers. Untuk reputasi dan gelar Great Evil Door ke-6 dan ke-7, tengkorak hitam dan putih telah memimpin Black Fiend untuk melakukan tindakan jahat di seluruh tahun terakhir. Mereka telah menjadi target eliminasi bagi banyak kekuatan. Black Fiend telah menyebabkan masalah bagi keluarga Luo dengan sebuah tujuan. Mereka ingin mendapatkan harta warisan keluarga Luo, embun yang tak terlihat. Keluarga Luo tidak mau menyerahkan dewa tak terlihat kepada mereka. Dengan demikian, Black Fiend mengirim orang untuk melancarkan serangan mendadak pada Luo Huan dan yang lainnya. Luo Huan merasa bahwa, dengan cara Black Fiend melakukan sesuatu, ini hanya akan menjadi awal. Kemungkinan, dalam waktu dekat, Black Fiend akan memimpin pasukan utama mereka ke keluarga Luo mereka. Pada saat itu, jika mereka masih tidak mau menyerahkan dewa tak terlihat kepada mereka, apa yang akan menunggu keluarga Luo akan menjadi bencana yang mampu menghancurkan seluruh keluarga mereka. Karena tengkorak hitam dan putih itu benar-benar berani menyatakan diri mereka sebagai eksistensi yang akan menjadi penjahat besar ke-6 dan ke-7. Mereka pastinya bukan orang yang bisa dianggap enteng. Seperti yang kulihat, orang-orang yang dikirim Black Fiend untuk menyerang kalian semua hari ini hanyalah prajurit udang dan jenderal kepiting. Mereka hanya dikirim untuk menguji kekuatanmu. Petik 2.
Jika mereka datang lagi, pasti akan ada Half Martial Emperor di jajaran mereka. Dengan kekuatan keluarga Luo kamu semua pasti tidak ada tandingannya dengan Black Fian, kata Chu Feng. Itu benar. Kami juga tahu bahwa kami tidak cocok untuk Black Fian. Itu sebabnya kami telah meminta agar ayahku menyerahkan dewa tak terlihat kepada mereka sepanjang waktu. Akan tetapi, ayah aku sangat keras kepala, dan dia menolak untuk menyerahkan dewa yang tak terlihat apapun yang terjadi ketika berbicara tentang masalah ini. Luo Huan memiliki penampilan yang sangat khawatir dan gelisah. Ini tidak bisa disalahkan padanya. Ketika sebuah bencana besar akan menimpa seseorang, ketika kematian seseorang ada di hadapan mereka, berapa banyak orang yang bisa tetap tenang tanpa rasa takut? Persis apa embun yang tak terlihat itu? Apakah ini lebih penting daripada kelangsungan hidup keluarga Luo kamu? Tanya Duan Wu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai tersenyum. Adalah satu hal bagi orang lain untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, Duan Wu sebenarnya mengatakan kata-kata itu. Saat itu, Chu Feng hanya ingin Duan Wu untuk mengubah aturan dan hidup berdampingan dengan penduduk desa Poison Demons Valley secara damai. Namun, Duan Wu menyatakan bahwa dia tidak dapat mengubah aturan yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dan dengan keras kepala menolak untuk mematuhi permintaan Chu Feng. Bahkan, dia tidak ragu bahkan ketika kematian diletakkan di depannya. Dibandingkan dengan keluarga Luo, Duan Wu jelas adalah individu yang jauh lebih keras kepala dengan aturan. Jika Luo Huan tahu bahwa Duan Wu adalah orang seperti itu, namun dia masih berani berbicara tentang mereka yang keras kepala, Chu Feng benar-benar bertanya-tanya seperti apa reaksi Luo Huan. Penolong, kalian semua tidak tahu tentang ini. Meskipun Invisible Dew itu memiliki nama yang terdengar menyenangkan, itu sebenarnya adalah racun yang sangat kuat. Tidak berwarna dan tidak berbau. Bahkan spiritualis dunia yang diselubungi oleh Dragon Mark Royal tidak akan dapat mendeteksinya. Petik 2. Meskipun Dew tak terlihat kemungkinan bukan racun yang fatal, ia mampu menyebabkan kelumpuhan untuk jangka waktu tertentu. Jika seseorang lumpuh, ia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk membela diri. Jika orang yang menggunakan racun memiliki niat untuk membunuh, maka orang yang diracuni pasti akan mati. Petik 2. Dengan betapa jahatnya si hitam gelap, mereka pasti tidak berencana untuk menggunakan dew-dew invisible keluarga Luo kita untuk perbuatan baik. Jika mereka mendapatkan dew tak terlihat kita, banyak orang akan berakhir menderita. Petik 2. Ayah aku percaya bahwa kita seharusnya tidak membantu para pelaku kejahatan. Karena itu, dia tidak mau menyerahkan embun yang tak terlihat, Luo Huan menjelaskan. Jadi begitu, karena itu masalahnya, mengapa kalian semua tidak melarikan diri? Duan Wu bertanya. Leluhur keluarga Luo kami meninggalkan aturan bahwa keluarga Luo kami akan hidup dan mati dengan tempat ini. Dengan demikian, kita tidak akan melarikan diri, kata Luo Huan. Ketaatan pada ide-ide lama, cibiran Chu Feng. Dia merasa bahwa keluarga Luo benar-benar tidak cocok untuk hidup di dunia semacam ini. Benefaktor, apa yang kamu katakan itu sangat benar. Ayah aku memang seseorang yang menganut gagasan lama. Sayangnya, kami tidak dapat membujuknya, Luo Huan tertawa getir. Dia tidak menyalahkan Chu Feng karena mengucapkan kata-kata itu. Sebaliknya, dia setuju dengan dia sepenuhnya. Aku ingin bertanya, bagaimana Black Fian mengetahui dew tersembunyi keluarga Luo kamu, harta warisan keluarga Luo kamu? Tanya Chu Feng. Seseorang dari keluarga Luo kita mengatakannya setelah minum terlalu banyak, kata Luo Huan. Dalam hal itu, apakah Black Fian melihat dew tersembunyi keluarga Luo untuk diri mereka sendiri? Tanya Chu Feng. Tidak, Luo Huan menggelengkan kepalanya. Dalam hal itu, bukankah masalahnya akan terpecahkan seandainya kalian semua bersikeras bahwa kamu tidak memiliki dew yang tak terlihat? Duan Wu menyela. Jika sesederhana itu, Black Fian tidak akan datang untuk menyerang kita. Dengan cara Black Fian menangani berbagai hal, bahkan jika keluarga Luo kita bersikeras bahwa kita tidak memiliki dew yang tak terlihat, mereka pasti tidak akan mempercayai kita. Petik 2. The Black Fian bertekad untuk melihat dew tak terlihat. Jika dia tidak bisa melihatnya, dia akan melenyapkan keluarga Luo, tebak Chu Feng. Apa yang dikatakan dermawan Feng Xing sangat benar. Saat itu, ketika Black Fian mengirim orang ke keluarga Luo kami untuk meminta dew yang tak terlihat, ayahku mengatakan bahwa keluarga Luo kami tidak memiliki dew yang tak terlihat. Faktanya, dia bahkan secara terbuka membunuh orang dari keluarga Luo kita yang telah berseru tentang embun yang tak terlihat setelah minum terlalu banyak. Petik 2. Namun, orang-orang dari Black Fian hanya menertawakan kami dan meninggalkan kata-kata ini, serahkan dew yang tak terlihat dalam 10 hari. Kalau tidak, keluarga Luo akan lenyap dari muka bumi ini, kata Luo Huan. Seperti yang diharapkan, mereka jahat dan tanpa ampun, Duan Wu menghela nafas saat mendengar kata-kata itu. Jejak amarah muncul di matanya. Karena mereka belum pernah melihat embun yang tak terlihat sebelumnya, aku memiliki metode yang dapat digunakan untuk menipu mereka, kata Chu Feng. Metode apa yang kamu miliki? Mendengar kata-kata itu, Duan Wu dan Luo Huan bertanya bersama. Aku mahir dengan teknik roh dunia, sementara Duan Wu mahir dengan teknik racun. Seharusnya tidak sulit bagi kami berdua untuk membuat dewa embun palsu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng memandang Duan Wu dan bertanya, bagaimana menurutmu? Petik 2. Memang, kita bisa mencobanya, Duan Wu mengangguk. Sebagai keturunan Demon Racun, ia sangat percaya diri dengan teknik racunnya. Para dermawan, apakah itu benar? Apakah itu benar-benar layak? Luo Huan sangat senang mendengar kata-kata itu. Bahkan, dia merasa sedikit tidak percaya.
Seolah-olah dia telah melihat fajar era baru, melihat cahaya harapan. Kecuali kalau Black Fiend memiliki spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal. Mereka pasti tidak akan dapat menemukan bahwa dewa tak terlihat yang kita buat adalah palsu, kata Chu Feng. Itu benar-benar hebat. Mendengar kata-kata itu, kegembiraan di wajah Luo Huan semakin kuat. Jangan senang terlalu cepat. Aku merasa bahwa bahkan jika keluarga Luo kamu adalah untuk menyerahkan embun yang tak terlihat, kamu masih tidak akan dapat melarikan diri dari musibah ini, kata Chu Feng. Benefaktor, apa maksudmu dengan itu? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Luo Huan berubah. Bukan hanya dia, bahkan Duan Wu saat ini sedang menatap Chu Feng dengan ekspresi bingung. Dengan cara kekuatan seperti Black Fiend melakukan sesuatu, bahkan jika kalian semua menyerahkan dewa tak terlihat kepada mereka. Mereka kemungkinan akan tetap membunuh kalian semua untuk membungkammu dan mencegah masalah tentang dewa-dewa menyebar, kata Chu Feng. Ini, dalam hal itu, keluarga Luo kita benar-benar tidak akan dapat menghindari bencana ini. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Luo Huan mundur beberapa langkah. Dan kulitnya berubah sepucat kertas. Kegembiraan di wajahnya benar-benar berubah menjadi ekspresi depresi. Feng Xing, karena kamu sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kejam, mengapa kamu menyarankan untuk membuat invisible dew palsu dengan aku? Bukankah itu sama sekali tidak perlu? Duan Wu bertanya. Duan Wu, biarkan aku bertanya ini padamu. Karena keluarga Luo menunjukkan kebaikan kepada leluhur kamu, dan leluhur kamu meninggalkan instruksi untuk membantu keluarga Luo, kamu pasti tidak akan duduk dan menonton tanpa melakukan apapun. Kamu pasti akan melindungi keluarga Luo, bukankah itu benar? Tanya Chu Feng. Benar, Duan Wu mengangguk. Dengan temperamen kamu, bahkan jika kamu akan mati, kamu tidak akan gemetar ketakutan, bukan begitu? Tanya Chu Feng. Benar, Duan Wu mengangguk. Dalam hal ini, kamu harus siap untuk menyebabkan pembantaian, bukan begitu? Tanya Chu Feng lagi. Benar, Duan Wu mengangguk lagi. Namun, seseorang harus memiliki pembenaran untuk membunuh orang lain. Kalau tidak, kita akan menjadi elemen kriminal yang setara dengan Black Fiend. Petik 2. Pertama, Black Fiend adalah kekuatan yang telah menyebabkan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang semua orang ingin hilangkan. Jadi, kami memiliki alasan untuk membunuh mereka. Petik 2. Kedua, Black Fiend datang untuk mengancam keluarga Luo. Apa yang kami lakukan hanyalah membela diri. Jadi, kami memiliki lebih banyak pembenaran untuk membunuh mereka. Petik 2. Namun, mereka tetap menuntut. Jadi, jika kita menyerahkan dewa tak terlihat kepada mereka, dan mereka masih bersikeras menyerang keluarga Luo, kita akan memiliki pembenaran yang lebih besar untuk membunuh mereka. Petik 2. Tentu saja, dugaanku sebelumnya hanyalah sebuah kemungkinan. Jika memungkinkan, aku ingin dapat menyelesaikan masalah ini dengan embun yang tak terlihat. Petik 2. Jika Black Fiend memutuskan untuk tidak membantai keluarga Luo setelah mendapatkan dewa terlihat, jika kita dapat melindungi keluarga Luo tanpa membunuh. Bukankah itu akan lebih baik? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu sangat benar. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Duan Wu menganggukkan kepalanya lagi. Pada saat ini, ia memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Karena semua yang dikatakan Chu Feng sangat masuk akal sehingga ia tidak dapat menemukan kesalahan untuk membantah. Ketika bahkan Duan Wu telah bertindak seperti ini, tatapan yang Luo Huan lihat ke Chu Feng dengan menjadi lebih rumit. Itu adalah satu hal bagi Chu Feng untuk menjadi kaisar setengah bela diri di usianya yang masih muda. Namun, Chu Feng sebenarnya berkepala dingin dan tenang dalam cara dia menangani hal-hal. Hanya dalam waktu singkat, dia telah memikirkan semua hal ini dan menganalisis semuanya dengan saksama. Ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Luo Huan. Belum lagi dia, bahkan mungkin ayahnya, kepala keluarga besar keluarga Luo, tidak akan mampu mencapai apa yang dimiliki Chu Feng. Pria muda ini benar-benar sangat kuat. Bab 1688 niat mengerikan untuk kepentingan diri. Namun, ada item yang aku akan membutuhkan bantuan nona ketiga, tiba-tiba kata Chu Feng. Dermawan, apa itu? Tolong jangan ragu dan katakan padaku, kata Luo Huan lugas. Bisakah kamu pergi dan mengumpulkan beberapa tetes dew tak terlihat sehingga kita berdua dapat menggunakannya sebagai referensi? Tanya Chu Feng. Betul, bahkan jika kita ingin membuat barang palsu, kita harus tetap membuatnya menyerupai aslinya. Jika kita bisa melihat seperti apa dew yang tak terlihat itu, akan lebih mudah bagi kita berdua untuk membuat yang palsu, kata Duan Wu. Tidak masalah, aku akan pergi dan segera memberitahu ayahku tentang hal ini. Para dermawan, harap tunggu sebentar di sini. Aku akan segera kembali. Luo Huan tidak berani ragu dan segera pergi. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa Chu Feng dan Duan Wu akan dapat menyelamatkan keluarga Luo mereka. Dengan demikian, Luo Huan langsung tiba di kediaman ayahnya. Pada saat ini, bukan hanya ayahnya yang hadir di kediamannya. Ada juga beberapa orang lainnya. Ayahnya memiliki rambut putih dan sepasang alis seperti pedang. Tatapannya muncul sangat mirip dengan tatapan kepala keluarga. Selain itu, kepala keluarga Luo juga merupakan individu terkuat di keluarga Luo. Dia adalah pangkat 2 marsial kaisar setengah. Selain ayah Luo Huan, ada 4 orang lain di ruangan itu. 2 adalah orang tua yang memiliki budidaya peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Kedua orang ini adalah 2 paman Luo Huan. Di keluarga Luo, mereka adalah tetua yang memiliki status sangat tinggi. Mereka bisa dikatakan hanya bawahan ayah Luo Huan dan di atas semua orang.
Selain 3 kaisar setengah bela diri ini, ada juga 2 peringkat 9 raja bela diri. Satu berusia sekitar 50 tahun, dan yang lainnya berusia sekitar 100 tahun. Namun, keduanya memiliki penampilan pria paruh baya. Kedua orang ini adalah kakak tertua dan lelaki kedua Luo Huan. Karena fakta bahwa Luo Huan sangat ingin memberitahu ayahnya tentang masalah tentang Chu Feng dan Duan Wu, dia tidak menyapa mereka dan langsung memasuki ruangan tanpa mengetuk pintu. Luo Huan sangat senang melihat bahwa orang-orang terpenting dalam keluarga Luo berkumpul di sini. Segera, dia melangkah maju dan berkata, "Ayah, paman, kakak kedua, keluarga Luo kita telah bertemu orang-orang yang mulia. Keluarga Luo kami akan diselamatkan." Petik 2. Berlutut di lantai, namun, sebelum Luo Huan bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, aura tak terbatas muncul tiba-tiba dan memaksa lututnya ke tanah. Aura yang kuat tidak hanya menyebabkan tanah yang dibuat oleh batu-batu khusus hancur, tetapi juga menyebabkan lutut Luo Huan berdarah. "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Luo Huan memandang ayahnya dengan ekspresi bersalah. Dia tahu bahwa kekuatan penindas yang memaksanya untuk berlutut di tanah adalah kekuatan ayahnya yang menindas. Namun, dia tidak tahu mengapa ayahnya melakukan hal seperti itu. "Kamu benar-benar berani, kamu benar-benar berkolusi dengan orang luar untuk membunuh orang-orang dari Black Vian. Kamu hanya mendorong keluarga Luo kami ke jalan menuju kehancuran." Petik 2. Tidak hanya itu, kamu benar-benar mengundang penjahat yang membunuh Black Vian ke keluarga Luo kita sebagai tamu. Apakah kamu ingin keluarga Luo kita segera dihilangkan oleh Black Vian? Kepala keluarga Luo menunjuk Luo Huan dengan jari yang menggigil dan berbicara dengan kemarahan yang luar biasa. Mendengar kata-kata itu, kulit Luo Huan memerah. Dia marah. Dia berkata, "Ayah, apa yang kamu katakan? Bukan kita yang membunuh orang-orang dari Black Vian. Sebaliknya, itu adalah orang-orang dari Black Vian yang membunuh kita. Jika bukan karena dua dermawan, kamu tidak akan dapat melihat putri kamu lagi." Petik 2. Namun, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata seperti ini sekarang? Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku telah mendorong keluarga Luo kami ke jalan menuju kehancuran? Jika harus dikatakan, orang yang telah mendorong keluarga Luo kita ke jalan menuju kehancuran adalah kamu. Jika kamu menyerahkan Dewa tak terlihat, hal-hal ini tidak akan terjadi. Petik 2. Kakak ketiga, kamu tidak mengetahui hal ini. Untuk melestarikan keluarga Luo kami, ayah telah membuat resolusi tegas untuk menyerahkan Dewa tak terlihat. Petik 2. Namun, kalian semua telah membunuh orang-orang dari Black Vian. Dengan demikian, bahkan jika kita ingin menyerahkan embun yang tak terlihat, iblis hitam tidak akan melepaskan kita. Kamu benar-benar telah menyebabkan bencana besar, kakak laki-laki Luo Huan mengkritiknya. Cukup dengan sampah. Kakak ketiga, cepat, beritahu kami di mana ketiga orang itu. Kami akan pergi dan menangkap mereka sehingga kami bisa mendorong semua kesalahan kepada mereka ketika orang-orang dari Black Vian muncul, kata saudara kedua Luo Huan. Itu akan menjadi yang terbaik, kakak laki-laki Luo Huan mengangguk. Kakak laki-laki kakak kedua, apa yang kamu katakan? Mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan hidupku. Bagaimana kamu bisa melakukan hal semacam itu? Mendengar apa yang mereka katakan, Luo Huan sangat marah. Kakak ketiga, kami hanya melakukan ini karena kami memikirkan keluarga Luo kami. Pada akhirnya, mereka hanya orang luar. Demi kelanjutan keberadaan keluarga Luo kita, apa salahnya mengorbankan nyawa 3 orang luar? Apakah kamu seseorang dari keluarga Luo kami atau tidak? Kata kakak lelaki Luo Huan. Namun, seseorang harus berperilaku dengan integritas dan hati nurani. Lebih jauh lagi, ketiga orang itu, salah satunya hanya anak-anak Luo Huan tidak mau menyerah. Kalian semua, tutup mulut. Tepat pada saat ini, kepala keluarga Luo berbicara lagi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berkata, "Luo Huan, apa yang dikatakan kakak laki-laki dan kakak laki-laki kamu benar. Jika kamu masih orang dari keluarga Luo kami, pimpin mereka." Petik 2. Ayah, kamu sama sekali tidak boleh melakukan itu. Kita tidak hanya harus tidak menyerang mereka karena mereka telah menunjukkan kebaikan kepada kita, bahkan jika kita benar-benar ingin menyerang mereka. Keluarga Luo kita masih tidak akan sebanding dengan mereka. Kamu semua belum melihatnya. Mereka sangat kuat. Mereka jelas bukan orang biasa. Petik 2. Belum lagi kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua. Bahkan jika kamu dan paman harus bertindak bersama, kamu semua masih akan tidak cocok untuk mereka. Luo Huan mendesaknya dengan tekad. Kamu benar-benar sangat memuji orang lain dan mencela bangsamu sendiri. Bawa kami ke sana segera. Aku akan melihat siapa mereka sebenarnya untuk kamu melebih-lebihkan mereka dengan cara ini. Petik 2. Kakak Luo Huan dan kakak kedua tiba di depan Luo Huan. Mereka menjemputnya dan bersiap untuk pergi. Mereka berencana untuk memaksa Luo Huan untuk menunjukkan kepada mereka cara untuk menangkap Chu Feng, Duan Wu dan Gou Danner. Tidak perlu untuk itu. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan dengan kasar. Pada saat pintu dibuka, orang-orang dari keluarga Luo memperhatikan bahwa ada 3 sosok di luar. Para dermawan, Luo Huan terkejut melihat ketiga orang ini. Alasan untuk itu adalah karena mereka tidak lain adalah Chu Feng, Duan Wu dan Gou Danner. Duan Wu, bukankah aku mengatakan bahwa keluarga Luo tidak akan menyerahkan Dewa terlihat untuk kita gunakan sebagai referensi yang mudah? Hanya, aku tidak berharap bahwa orang-orang keluarga Luo akan tercela ini. Kami menyelamatkan mereka dari kebaikan,
Namun mereka sebenarnya ingin menangkap kami untuk mendorong kesalahan kepada kami, mereka ingin kita mati. Sungguh, ini adalah niat mengerikan dari kepentingan diri sendiri. Petik 2. Chu Feng berkata sambil tersenyum berseri-seri. Meskipun dia sangat terkejut dengan semua ini, dia bisa menerimanya. Dibandingkan dengan ketenangan Chu Feng, ekspresi Du Wanwu sangat jelek. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang-orang keluarga Luo akan bertindak seperti ini. Waktu yang tepat pada saat ini, kakak lelaki Luo Huan dan saudara laki-laki kedua tiba-tiba bergerak. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan, dengan kekuatan yang mengesankan dari peringkat 9 Martial Kings, mereka menyerbu ke arah Chu Feng, Du Wanwu dan Gou Danner. Pada saat yang sama, tangan mereka mulai bergerak. Banyak cakar elang yang kuat ditembak keluar dari tangan mereka. Itu adalah keterampilan bela diri. Mereka berusaha menangkap Chu Feng dan yang lainnya hidup-hidup. Menghadapi serangan kedua pria ini, Du Wanwu bahkan tidak repot-repot bergerak. Adapun Chu Feng, ia pertama kali menarik Gou Dan di belakangnya, dan kemudian melangkah maju, dia telah melangkah di depan Du Wanwu. Namun, Chu Feng tidak menyerang. Sebaliknya, dengan senyum di wajahnya, dia diam-diam menunggu serangan kedua pria itu tiba. Bab 1689 mengungkap Godly Might. Papa. Pada saat ini, kakak laki-laki Luo Huan dan saudara laki-laki kedua telah mencapai Chu Feng. Beberapa cakar elang yang membawa kekuatan besar mendarat di tubuh Chu Feng tanpa henti, tanpa ampun meraih dagingnya. Selain itu, mereka semua ada di persendiannya. Tampaknya cakar elang berusaha menghancurkan sendi Chu Feng. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, cakar elang tidak mampu mengguncang Chu Feng sama sekali. Berdiri di sana, Chu Feng seperti dewa yang tak tergoyahkan. Tidak ada cara bagi mereka untuk menyakiti Chu Feng sedikit pun. Bahkan, setelah serangkaian serangan ini, tangan kakak laki-laki dan saudara lelaki Luo Huan berlumuran darah. Bahkan tulang mereka telah hancur. Sebelum mereka bisa menyakiti Chu Feng, mereka sendiri sudah terluka. Kamu. Setelah mengetahui bahwa serangkaian serangan mereka tidak berguna, kakak laki-laki Luo Huan dan saudara laki-laki kedua berdiri di sana dengan ekspresi tercengang ketika mereka melihat Chu Feng. Pada saat ini, ketakutan muncul di mata mereka. Jelas, mereka menyadari bahwa situasinya tidak baik. Tiba-tiba, alis Chu Feng menyipit dan dia berteriak, "Enyahlah." Kemudian, seorang penindas yang kuat dan tak terbatas mungkin menyapu. Dan mengetuk kakak laki-laki dan saudara lelaki Luo Huan beberapa meter jauhnya. Kuat Chu Feng mungkin tidak hanya menjatuhkan kakak laki-laki dan perempuan kedua Luo Huan, itu juga menyebabkan bangunan, dinding, dan rumah-rumah dalam jarak beberapa mil hancur. Melihat ini, kepala keluarga Luo segera bertindak untuk melepaskan kekuatan Chu Feng dari kakak laki-laki dan saudara lelaki kedua Luo Huan. Namun, bahkan dengan kasus ini, kakak laki-laki dan lelaki kedua Luo Huan sudah berdarah dari mulut dan hidung mereka dan tulang dada mereka hancur, mereka berdua sudah setengah lumpuh. Peringkat 2 Half Martial Emperor. Setelah merasakan aura Chu Feng, kepala keluarga Luo dan kaisar setengah bela diri 2 peringkat 1 semuanya memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengantisipasi bahwa Chu Feng akan sekuat ini. Apa yang dikatakan Luo Huan sebenarnya benar. Kedua anak muda ini sebelum mereka tidak bisa dianggap enteng. Keributan yang disebabkan oleh Chu Feng sebelumnya juga telah menarik perhatian orang lain dari keluarga Luo. Satu demi satu, mereka memegang senjata mereka dan bergegas. Namun, setelah mencapai tempat di mana pertempuran terjadi dan melihat pemandangan di depan mereka, tidak ada dari mereka yang bisa tetap tidak ketakutan. Mereka semua menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Alasan untuk itu adalah karena mereka semua dapat merasakan bahwa Chu Feng memancarkan aura peringkat 2 kaisar setengah bela diri. Seorang pria muda ini sebenarnya memiliki kultivasi yang setara dengan kepala keluarga mereka. Bukankah ini berarti dia jenius luar biasa yang legendaris? Mengapa orang seperti itu datang ke keluarga Luo mereka? Mungkinkah keluarga Luo mereka telah memprovokasi keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada Black Vian? Karena kamu sangat takut pada si hitam gelap ini, mengapa kamu tidak menyerahkan Dewa tak terlihat kepada mereka lebih awal? Keraguan-raguan kamu telah menyebabkan kehancuran kamu sendiri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga. Chu Feng memandang kepala keluarga Luo dan mengejeknya tanpa kendali. Aku tidak perlu anak nakal sepertimu untuk memberitahuku cara menangani semuanya. Saat kepala keluarga Luo berbicara, dia bertindak untuk menyerang Chu Feng. Sebagai kaisar setengah bela diri peringkat 2, serangannya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Tidak hanya dia mengambil persenjataan kerajaan, dia juga melepaskan keterampilan bela diri tabu mortal segera. Bukan hanya kepala keluarga Luo yang menyerang, 2 paman Luo Huan juga bertindak untuk menyerang Chu Feng pada saat yang sama. Mereka bertiga melepaskan kekuatan penuh mereka untuk menyerang Chu Feng. Mereka sama sekali tidak berencana untuk menangkap Chu Feng dan yang lainnya hidup-hidup. Sebaliknya, mereka berencana untuk membunuh mereka bertiga. Menilai terlalu tinggi kemampuanmu. Menghadapi serangan gabungan dari 3 pria ini, Chu Feng mendengus dingin. Kemudian, kilatan dingin bersinar melalui matanya, dan aura bergelombangnya langsung menyapu. Tidak hanya 3 kaisar setengah bela diri dari keluarga Luo menggunakan keterampilan tabu marsial, mereka juga menggunakan persenjataan kerajaan mereka. Kekuatan serangan mereka sangat mengerikan. Namun, Chu Feng hanya menggunakan auranya. Namun, pemaksaannya mungkin melampaui serangan gabungan dari ketiga pria itu. Sebenarnya, itu belum semuanya.
Mungkin Chu Feng juga benar-benar menekan kekuatan gabungan mereka. Ini semua karena mereka bertiga hanya setengah kaisar bela diri biasa, sedangkan Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat budidaya. Boom! Setelah ledakan keras, asap tebal muncul, dan batu dan pasir mulai berguling dan terbang. Kepala keluarga-keluarga Luo dan kedua tetua keduanya mengetuk beberapa meter jauhnya. Tubuh mereka berlumuran darah, dan aura mereka menjadi sangat lemah. Namun, meskipun Luo Huan berada di jantung pertempuran, dia sama sekali tidak terluka. Bahkan setitik debu pun tidak mendarat di tubuhnya. Melihat adegan ini, orang-orang dari keluarga Luo tertegun seperti ayam. Tubuh mereka semua menggigil. Bahkan, banyak dari orang-orang yang siap untuk menyerang sebelumnya tanpa sengaja menjatuhkan senjata yang mereka pegang dan jatuh di pantat mereka dalam ketakutan. Lagi pula, ketiga pria yang menyerang sebelumnya adalah orang-orang terkuat di keluarga Luo mereka. Namun, lawan mereka telah mengalahkan mereka dan meninggalkan mereka dalam kondisi seperti itu tanpa bergerak. Ini benar-benar sangat kuat. Yang paling penting, pada saat Chu Feng menyerang, mereka merasakan penindasan yang sangat menakutkan. Penindasan itu melampaui kepala keluarga mereka beberapa kali. Pria muda di hadapan mereka begitu menakutkan sehingga dia bisa menyebabkan rambut mereka berdiri. Jelas mustahil bagi keluarga Luo mereka untuk menjadi pasangan yang cocok untuk orang seperti itu. Kamu tepatnya siapa kamu? Kepala keluarga-keluarga Luo menyeka darah di sudut mulutnya. Namun, auranya masih sangat tidak stabil dan lemah. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia terdengar sangat lemah. Namun, tidak diragukan lagi, dia sekarang memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Pada saat ini, tatapannya dipenuhi ketakutan. Dia akhirnya menyadari betapa menakutkan pemuda ini di hadapannya. Siapa aku ini tidak penting. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa bahkan tanpa Black Vian melakukan apapun, aku sendiri akan dapat menghilangkan seluruh keluarga Luo kamu, saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu. Kilatan kekejaman bersinar melalui matanya. Bas. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, kekuatan roh dunia level royal mulai memancarkan dari tubuh Chu Feng seperti cahaya keemasan. Kekuatan roh dunianya menutup surga dan bumi. Hanya dalam sekejap mata, seluruh keluarga Luo disegel olehnya. Namun, tidak hanya itu saja. Setelah Chu Feng menyegel seluruh keluarga Luo dengan kekuatan roh dunianya, lebih banyak kekuatan roh dunia mulai berubah menjadi tombak tajam yang tak terhitung jumlahnya. Penuh sesak, tombak turun dari langit dan membidik seluruh keluarga Luo. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Luo sangat ketakutan. Segala macam suara meratap dan melolong terdengar tanpa henti. Mereka semua bisa mendeteksi betapa kuatnya tombak di langit. Jika tombak itu mendarat, tidak akan ada satupun yang selamat yang tersisa di keluarga Luo. Wilayah daratan ini akan ditinggalkan dengan kehancuran bencana. Snake Mark Royal Cloak World Spiritis. Setelah melihat kekuatan roh dunia yang menyegel langit dan bumi, kepala keluarga-keluarga Luo dan dua sesepuh setengah marsial kaisar memiliki ekspresi yang sangat sedih dan berdiri di sana tertegun, seolah-olah mereka membatu. Dalam keluarga Luo, mereka bertiga adalah orang-orang yang paling berpengetahuan. Dengan demikian, mereka dapat mengenali bahwa Chu Feng adalah Snake Mark Royal Jubah World Spiritis. Chu Feng baru berusia 20-an. Di seluruh tanah suci martialisme, sangat sedikit spiritis dunia kerajaan jubah seusianya. Sedangkan untuk spiritualis dunia jubah marka jubah, bahkan ada lebih sedikit. Namun, tidak diragukan lagi, masing-masing dari mereka adalah karakter agung dunia gemetar yang memiliki latar belakang yang sangat kuat dan kuat. Tidak hanya karakter besar seperti itu tiba di keluarga Luo mereka, dia juga berencana untuk membantu mereka. Ini akan menjadi kekayaan besar bagi keluarga Luo mereka. Namun mereka tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, tidak mampu mengenali niat baik orang lain, dan ingin menggunakannya sebagai kambing hitam atas kejahatan mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki hati nurani, lebih buruk dari anjing dan babi. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa bodohnya keputusan mereka. Mereka sekarang tahu bahwa keluarga Luo mereka pasti akan berhenti ada. Alasan untuk itu adalah karena seorang jenius seperti yang ada di depan mereka akan selalu memiliki kekuatan di belakang mereka yang jauh lebih menakutkan daripada Black Vian. Adapun penyebab utama bencana ini, itu adalah mereka sendiri. Mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka miliki. Mereka adalah orang-orang yang mendorong keluarga Luo mereka ke jalan menuju kehancuran. Namun, mereka tidak dapat merasakan kebencian apapun untuk Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu dari lubuk hati mereka bahwa merekalah yang salah. Bahkan jika keluarga Luo mereka dihancurkan oleh Chu Feng, mereka hanya bisa menyalahkan kebodohan mereka sendiri. Penolong, tolong jangan, benefaktor, mohon tunjukkan keringanan hukuman. Petik 2. Melihat adegan ini, Luo Huan segera berlutut di depan Chu Feng dan mulai memohon untuk keluarga Luo-nya. Pada saat ini, dia juga menyadari betapa kuatnya Chu Feng. Bahkan, Chu Feng begitu kuat sehingga dia sudah sangat melampaui imajinasinya. Dengan satu pikiran, dia mampu benar-benar memusnahkan keluarga Luo mereka. Pahlawan muda, semua kesalahan hanya milikku. Jika kamu harus membunuh, maka tolong bunuh aku. Tolong lepaskan sisa orang-orang dari keluarga Luo kami. Mereka semua tidak bersalah. Pada saat yang sama, kepala keluarga-keluarga Luo juga berlutut dan mulai memohon maaf kepada Chu Feng. Dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan mengampuni keluarga Luo mereka. Namun, dia masih berharap bisa mendapatkan untayan selamat bagi mereka.
Bab 1690 Embun yang tak terlihat. Melihat adegan ini, Chu Feng tertawa. Sebelumnya, ketika aku ingin membantu keluarga Luo kamu malah ingin membunuhku. Sekarang, kamu berlutut di depan aku dan memohon agar aku membiarkan keluarga Luo kamu pergi. Petik 2. Kepala keluarga Luo Family, bagaimana aku mengatakan ini padamu? Jika aku harus menggambarkan kamu, maka aku kira 9 kata sudah cukup. Petik 2. Pengganggu yang lemah, ketakutan yang kuat, berkepala bulat dan tidak kompeten. Chu Feng menunjuk kepala keluarga Luo dan mengucapkan kata-kata itu satu persatu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kepala keluarga Luo mulai bergetar. Ekspresinya menjadi sangat tertekan. Seolah-olah lebih dari 10.000 bilah yang tak terlihat menembus ke dalam tubuhnya, menutupinya dengan luka dan memar. 9 kata Chu Feng telah sepenuhnya menggambarkan kegagalannya. Dia tidak bisa membantahnya. Kata-kata itu telah menembus hatinya. Hanya setelah waktu yang sangat lama kepala keluarga Luo berhasil mengatasi kata-kata itu. Dia berkata, ya, aku memang kacau dan tidak kompeten. Aku memang seseorang yang menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Terlepas dari apakah kamu ingin membunuh atau menghukum aku tidak akan memiliki keluhan. Namun, tolong jangan melibatkan orang lain dari keluarga Luo kami. Petik 2. Pahlawan muda, aku mohon padamu. Kepala keluarga Luo mulai memohon dan bersujud kepada Chu Feng tanpa henti. Dia sangat rendah dan tampak remeh. Bukan karena dia adalah orang yang sangat pengecut. Sebaliknya, itu karena setelah dia melihat kekuatan Chu Feng, dia tidak berani untuk tidak bertindak serendah dan sepele ini. Sebenarnya, bukan hanya kepala keluarga Luo yang bersujud dan memohon Chu Feng sekarang. Itu wajar bagi orang untuk takut mati. Tidak semua keluarga dan klan sama kerasnya dengan klan Du. Ketika kepala keluarga Luo bertindak seperti itu, orang bisa dengan mudah membayangkan bagaimana orang-orang dari keluarga Luo akan bertindak. Jadi, pada saat ini, dari 10 orang, setidaknya 8 dari mereka memohon Chu Feng untuk menyelamatkan hidup mereka. Nona ketiga, tolong bangun. Jika aku benar-benar ingin melenyapkan keluarga Luo kamu akan sudah pergi dari dunia ini sejak awal. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia sedikit mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan yang kuat membawa Luo Huan yang berlutut kembali. Namun, Chu Feng hanya membawa Luo Huan dari berlutut. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dengan pemikiran dari Chu Feng, pembentukan roh dunia yang menyegel seluruh keluarga Luo, serta tombak roh dunia. Semua hancur menjadi bintik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Seperti tetesan air hujan keemasan, mereka perlahan-lahan ditaburi dari langit. Hanya, pada saat ini, kekuatan roh dunia Chu Feng tidak lagi memiliki kekuatan destruktif. Kami belum datang ke sini untuk menghancurkan keluarga Luomu. Sebaliknya, kami datang untuk membantu keluarga Luo kamu. Jadi, kalian semua bisa bangkit kembali. Aku tidak akan membunuh kalian semua, kata Chu Feng. Orang banyak tidak berani mempercayai apa yang telah mereka dengar dengan telinga mereka. Satu demi satu, mereka terpana. Mereka tidak percaya ini nyata. Kepala keluarga Luo adalah yang pertama bereaksi. Dengan ekspresi tidak percaya, dia bertanya, pahlawan muda, kamu benar-benar bersedia untuk menyelamatkan keluarga Luo kami dan membantu kami sebagai gantinya? Alasan mengapa kepala keluarga Luo menanyakan kata-kata itu adalah karena dia telah menemukan bahwa Chu Feng sangat kuat dan sangat melampaui imajinasinya. Jadi, dia jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar, dia memiliki asal-usul yang sangat besar, dan dengan demikian memiliki kekuatan untuk menyelamatkan keluarga Luo mereka. Namun, dia juga sangat khawatir. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tidak berperasaan dan tidak adil untuk memulai. Dia sangat salah. Apakah Chu Feng benar-benar bersedia mengabaikan kebencian sebelumnya dan terus membantu keluarga Luo mereka? Aku berkata bahwa aku akan membantumu, jadi, aku akan membantumu. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Kemudian, istana roh dunia tanpa batas tiba-tiba muncul. Luo Huan, kepala keluarga Luo dan 2 saudara lelaki Luo Huan, serta 2 tetua lainnya dilindungi oleh istana roh dunia. Adapun orang-orang lain dari keluarga Luo, mereka diisolasi dan ditinggalkan di luar istana. Seperti kata pepatah, dinding punya telinga. Ada beberapa hal yang perlu dikatakan Chu Feng. Namun, itu adalah hal-hal yang tidak bisa dia katakan di depan umum, karena tidak ada jaminan bahwa tidak ada pengkhianat yang bekerja untuk Black Vien dalam keluarga Luo. Ketika kakak lelaki Luo Huan dan kakak kedua melihat istana roh dunia yang telah menutupi mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dan berpikir bahwa Chu Feng berencana untuk membunuh mereka. Bas. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan pembentukan roh dunia muncul entah dari mana. Kemudian, 5 sinar cahaya ditembakkan. Mereka masing-masing mendarat di kepala keluarga Luo dan 2 tetua, serta 2 saudara laki-laki Luo Huan. Setelah diselimuti oleh cahaya, luka yang diderita kelima orang ini mulai pulih dengan cepat. Segera, aura mereka kembali normal. Bahkan noda darah di pakaian mereka menghilang. Terima kasih, pahlawan muda, atas rahmat karena tidak membunuh kita. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Luo semua percaya bahwa Chu Feng tidak berencana untuk membunuh mereka. Kalau tidak, dia tidak akan mengobati luka-luka mereka. Aku tidak membantu keluarga Luo kamu secara gratis. Aku ingin Deo terlihat keluarga Luo kamu, kata Chu Feng.
Deu tak terlihat. Mendengar kata-kata itu, belum lagi orang-orang dari keluarga Luo, bahkan Du Wanwu terkejut. Feng Xing, mengapa kamu membutuhkan Deu yang tak terlihat itu? Jika kamu melakukan itu, apa bedanya kamu dengan Black Vian? Du Wanwu bertanya dengan ekspresi bingung. Berbeda, tentu saja. Si hitam iblis menginginkan embun yang tak terlihat tanpa alasan. Ketika keluarga Luo menolak untuk menyerahkannya kepada mereka, Black Vian berencana untuk memusnahkan mereka. Jadi, yang salah adalah iblis hitam. Petik 2. Adapun keluarga Luo dan kita, keluarga Luo yang tidak tahu berterima kasih dan tidak berperasaan terhadap kita terlebih dahulu. Mereka adalah orang-orang yang ingin membunuh kita. Jadi, aku menjadi sangat baik hati dengan tidak membunuh mereka. Oleh karena itu, apa yang salah dalam diriku menuntut embun yang tak terlihat sebagai kompensasi? Petik 2. Kamu seharusnya tahu bahwa kita pada awalnya merencanakan untuk membantu keluarga Luo secara gratis. Namun, bukan saja keluarga Luo tidak berterima kasih kepada kami, mereka malah ingin membunuh kami. Mereka benar-benar mengecewakan aku. Petik 2. Jadi, jika bukan karena memberikan wajah nona ketiga keluarga Luo, aku pasti tidak akan membiarkan keluarga Luo pergi. Namun, bahkan jika itu untuk memberikan wajah nona ketiga, aku masih tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Keluarga Luo harus memberi kompensasi pada aku karena trauma mental aku. Petik 2. Kalau tidak, jika masalah ini menyebar di masa depan, jika orang tahu bahwa aku, Feng Xing, mencoba membantu seseorang tetapi malah ditusuk dari belakang. Namun aku memutuskan untuk tidak mengurus masalah itu, aku pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Petik 2. Di masa depan, bagaimana aku, Feng Xing, dapat terus eksis di tanah suci martialism? Siapa yang harus disalahkan untuk ini? Petik 2. Chu Feng membantah dengan keras dan berbicara dengan nada pantang menyerah. Ini, Du Wanwu tidak tahu bagaimana harus merespons. Memang, Chu Feng bersikap sangat baik hati untuk tidak menghilangkan keluarga Luo. Bahkan jika dia menginginkan Invisible Dew sebagai kompensasi, itu tidak akan berlebihan. Sejujurnya, jika bukan karena instruksi leluhurnya, dengan temperamen Du Wanwu, dia pasti tidak akan menyisihkan keluarga Luo. Namun, karena leluhurnya telah meninggalkan instruksi, tidak peduli bagaimana keluarga Luo memperlakukannya, dia masih akan membantu keluarga Luo. Du Wanwu hanya orang yang keras kepala seperti itu. Pahlawan muda, apa yang kamu katakan itu benar. Akulah yang terlalu tidak berterima kasih. Kamu memutuskan untuk membantu kami keluar dari kebaikan, namun aku mencoba untuk menempatkan kamu semua sebagai pelakunya sebelum Black Vian. Aku benar-benar tidak manusiawi dan tidak memiliki hati nurani. Aku akan menyetujui semua permintaan kamu. Selama kamu bisa menyelamatkan keluarga Luo kami, aku bersedia menyerahkan semua Dew tak terlihat kepada kamu. Pada saat ini, bagaimana kepala keluarga-keluarga Luo mungkin berani menyangkal Chu Feng? Dia memiliki ekspresi kepatuhan terhadap segala sesuatu yang dituntut Chu Feng. Baiklah, masalah ini sudah diputuskan. Namun, aku harus memberitahu kamu ini. Sementara aku akan membantu keluarga Luo kamu, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku pasti akan bisa menyelamatkan keluarga Luo kamu. Kamu mengerti maksud aku, bukan? Kata Chu Feng. Aku mengerti, kepala keluarga-keluarga Luo mengangguk berulang kali. Kalau begitu, kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi dan bawa Dew yang tak terlihat. Ingat, bawa semuanya, kata Chu Feng. Ya, pahlawan muda, harap tunggu sebentar. Aku akan segera kembali, kepala keluarga-keluarga Luo tidak berani ragu. Dia segera berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali. Di tangannya ada botol setinggi kaki. Botol ini sangat indah. Itu transparan dalam warna. Dengan demikian, orang bisa melihat apa yang terkandung di dalamnya. Di dalam botol ada sesuatu yang tampak seperti air, dan seluruh botol diisi dengan itu. Chu Feng membuka botol dan mengendus. Itu tidak berwarna dan tidak berbau. Dia tidak dapat mendeteksi apapun. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan rohnya untuk merasakan zat seperti air dalam botol, dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang istimewa mengenai itu. Hanya ketika Chu Feng dengan hati-hati memeriksa substansi seperti air dengan mata langitnya, dia menemukan bahwa itu agak aneh. Selain itu, Chu Feng tidak dapat menemukan apapun. Namun, Chu Feng yakin tentang satu hal, bahwa Dew tak terlihat ini adalah harta langka.